Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Masih pada surat ke-31, surat Luqman. Lanjutkan mulai ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa kanafsin wahidah. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa kanafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Alam tara annallaha yulijul laila bin nahar. Alam tara annallaha yulijul laila bin nahar Wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara samsa wal qamar. wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara samsa wal qamar. Kullun yajri ila ajalin musamma. Kullun yajri ila ajalin musamma. Wa anna Allaha bima ta'maluna khabir. Wa anna Allaha bima ta'maluna khabir. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Wa anna ma yad'una min dunil batil. Wa anna ma yad'una min dunil batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Ya, kita pahami dulu ayat 28 sampai 30. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali, ya, kamu ila kanafsin wahidah, seperti atau melainkan hanya menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, karena nafsi wahidah. Jadi membangkitkan, menghidupkan kembali seluruh manusia itu mudahnya. Itu seperti hanya membangkitkan kembali salah satu orang, hanya seorang saja. Artinya bagi Allah yang namanya yaumil ba'ats, membangkitkan kembali, itu perkara yang sangat mudah. Hanya seperti menghidupkan kembali satu orang. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Alam taro annallaha yulijul laila bin nahar. Tidakkah kamu perhatikan
bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang atau mengganti yulijul laila fil nahar, mengganti malam dengan siang, wa yulijul nahar fil lail, dan mengganti atau memasukkan siang kepada malam. Wasak koro samsa bawah koma, dan memperjalankan matahari dan bulan. Kulu yajri ila asali musamma, dan itu masing-masing berjalan sampai waktu yang ditentukan. Ajal itu batas akhir. Ketika ajal datang, artinya batas akhir hidup sementara di dunia sudah habis. Harus memulai hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya adalah hidup kita setelah mati. Wa anallaha bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini pas bersamaan dengan di ujung akhir tahun, di akhir tahun 2023. Itu karena ada perputaran bumi, perputaran matahari, perputaran bulan, menyebabkan manusia bisa membuat hitungan. Ya, ada hari, ada siang, ada malam, ada jam, ada menit, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Itu memudahkan manusia untuk membuat hitungan. Orang seringkali ketika mengatakan, oh ini tahun 2023 sudah habis, berarti umurnya sudah bertambah. Ya makanya, padahal sebenarnya umur di dunia sudah berkurang. Ada waktu untuk membersihkan keimanan, waktu untuk menjernihkan ketauhidan, tidak campur dengan berbagai macam kemusyrikan, tidak campur dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati, dan kemudian beramal soleh. Itu artinya waktunya semakin berkurang. Itu artinya waktu untuk memulai hidup yang sebenarnya sudah semakin dekat. Seharusnya setiap tahun berlalu kita bisa melakukan muhasabah, melakukan evaluasi. Waktu hidup kita sudah berkurang. Apa kita sudah betul-betul memahami apa yang dituntunkan oleh Allah? Apa kita betul-betul berusaha untuk mengamalkan secara maksimal? Jadi seharusnya kalau kita memahami membaca ayat-ayat begini, itu tidak cukup dibaca, tetapi perlu melakukan introspeksi, perlu melakukan muhasabah. Tadi siang habis sholat Jumat ketemu teman yang dulu kepala biro di kampus. Ketika ngomong-ngomong, dia mengatakan, saya masih meneruskan setiap malam membaca Quran. Saya tanya, dipahami isinya enggak? Ya enggak, hanya dibaca saja. Sudah berapa lama? Sudah sejak dulu bersama kawan-kawan seangkatan.
Padahal sudah sampai pensiun. Terus gimana itu? Ya itu pembagiannya wandi wanjus itu. Dibaca terus, iya. Nggak dipahami, tidak. Nah, terus kira-kira untuk apa itu? Al-Quran itu fungsinya sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup, ketentuan hidup, aturan hidup, sebagai penjelas, sebagai pembeda. Tapi tidak dipahami isinya dan merasa sudah tidak kurang apa-apa, merasa sudah sangat cukup itu tanpa memahami isi Al-Quran. Jadi ketika saya menyampaikan, kalau saya berusaha tiap hari memahami bersama-sama, nah, mengatakan ya kita punya jalan yang berbeda, yang berbeda. Nah, jalan berbeda tampaknya nggak bisa ketemu karena berbeda kan. Tapi kalau sama-sama memahami, suatu ketika bisa ketemu. Makanya ketika ketemu diajak memahami itu merasa nggak tertarik, karena pemahamannya Quran itu cukup dibaca. Al-Quran untuk mengumpulkan pahala, bukan untuk ngatur hidup. Dulu ya ketika tahun 80 itu sedang jaya-jayanya ya, Islam di Indonesia mulai ya, banyak, yang haji semakin banyak, mulai banyak dibangun masjid, oleh yayasan Muslim Amal Bakti, Pancasila, terus kelihatan itu sampai tokoh-tokoh dunia itu buat analisis. Bilangnya apa? Itu nanti kebangkitan Islam mulai dari Indonesia. Kebangkitan Islam mulai dari Indonesia. Termasuk itu salah seorang guru besar dari Pakistan yang sangat terkenal di Chicago. Ya, gurunya, dosennya Buya Sabini Ma'arif, dosennya Pak Amin Rais, dosennya Profesor Khotri Azizi Mahmud, dosennya Mahmud Cak Nur Khoris Majid. Nah, sekarang ada dengan kita Profesor Mulyati Kartanegara, tapi dia selalu dikontrak oleh Brunei Darussalam. Dia pulang ke Indonesia sebulan sekali untuk memberi kuliah, jadinya di sana. Itu membuat analisis itu setelah berkunjung ke Indonesia, dan itu optimis sekali. Karena apa? Disampaikan nggak tentang nanti kebangkitan umat Islam mulai dari Indonesia. Ketika tahun 83, 84 saya sering dengar itu di pikiran saya, tampaknya kok masih lama sekali ya. Nah, kenapa masih lama? Loh, kalau orang Islam bangkit itu kan karena memahami dan mengerti Quran. Rasulullah, para sahabat itu berubah itu karena wahyu, karena Al-Quran. Lu kok bisa orang Islam tidak merasa wajib memahami Quran? Kok bisa muncul pendapat akan ada kebangkitan? Ternyata betul kan, dari tahun 80-an sekarang sudah 2023 nggak bangkit-bangkit, malah semakin nyenyak gitu. Nggak ada yang bangkitkan. Kita pulih terus. Iya kan? Maka itu sampai sekarang masih banyak loh itu yang memimpikan kebangkitan dari Indonesia. Ya, kalau orang-orang Islam itu sudah punya keyakinan bahwa memahami Al-Quran secara total itu wajib bagi dirinya, saya kira itu saatnya belum mulai ada kebangkitan.
Kalau masing-masing orang Islam Indonesia ini itu sudah punya keyakinan mewajibkan diri sendiri memahami Al-Quran secara kafah 30 juz, itu kira-kira baru mulai ada kebangkitan. Tapi kalau sebelum ada perubahan keyakinan, sepertinya kok masih lama. Karena bagaimana bisa ada kebangkitan? Yang menjadi akar itu keimanan, sedang keimanannya yang di dalam Quran tidak betul-betul dipahami. Biasanya cuma langsung yang terkait dengan ibadah makhluk sifatnya tematik gitu, tapi jarang Al-Quran secara keseluruhan. Sebagaimana dulu Al-Quran diwahyukan, Allah mendidik Nabi dan para sahabat melalui tahapan-tahapan sampai 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Makanya kenapa dulu selama Rasulullah tinggal di Madinah selama kurang lebih 10 tahun, itu perang melawan orang Yahudi itu 4 kali, dan keempat-empatnya menang terus itu. Baru 1,5 tahun di Madinah sudah dikhianati. Terus tahun ketiga, tahun keempat, yang terakhir itu tahun ke-7 itu pada perang Khaibbar. Itu sampai orang Yahudi itu menyiapkan, dibandingkan dengan kekuatan orang Islam, itu sampai 5 kali lipat lebih kekuatan cara dohirnya. Orang Yahudi itu menyiapkan 10.000 lebih. Orang Islam total baru sekitar 1.600. Tetapi karena yang 1.600 tadi itu betul-betul yakin bahwa Allah itu menolong, bahwa Allah itu membersamai, bahwa Allah menjadi walinya, betul-betul ada keyakinan secara bulat. Ya, itu menjadi menang luar biasa. Jadi kunci kemenangan itu sebetulnya pada keimanan, pada keyakinan. Nah, itu masa Nabi. Nah, kenapa dulu dalam perjalanan segala macam itu selama Nabi dan para sahabat itu masih, itu orang Yahudi tidak pernah bisa nandingi, sampai pasar yang itu bangkrut gulung tikar karena kalah dengan cara hidup menurut Quran, cara hidup yang dicontohkan oleh Nabi. Nah berikutnya malah sampai sekarang orang Islam yang mencontoh mereka itu terbalik-balik. Harus sebabnya ada di situ. Oke, kembali tadi ke sini, tadi yang ayat 29 ini tadi, karena itu perputaran ya, matahari, bulan, bumi menjadi ada perhitungan. Kita berada di akhir tahun. Maka yang kebanyakan orang-orang yang tidak memahami Quran, akhir tahun, awal tahun itu hanya untuk hura-hura. Itu berapa kekayaan yang dihambur-hamburkan di akhir tahun menjelang tahun baru itu. Itu kita tahu melalui berbagai macam media. Itu demikian rupa glamornya. Itu hanya untuk melampiaskan apa yang mereka kejar, apa yang mereka cari, katanya kepuasan, katanya kesenangan. Apa bisa puas? Ya hanya sangat sebentar. Apa bisa senang? Ya sebentar. Habis itu sudah hilang lagi. Karena yang namanya senang yang sebenarnya, bahagia yang sebenarnya,
Yaitu karena mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Kalau tidak mengikuti Allah dan Rasul, ya sifatnya hanya sangat sebentar dan takut. Nah, yang ke-30, dzalika bi anna Allah wal haq. Demikianlah karena sungguhnya Allah dialah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka sembah, yang mereka seru selain dari Allah adalah batil. Min dunihi, selainnya Allah adalah batil. Itu yang disebut dengan kemusyrikan. Ada sembahan-sembahan selain Allah. Min dunihi, selain Allah, semuanya batil. Wa Allah wal aliyul kabir. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi Ali itu tinggi, kabir besar. Kita lanjut baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro annal fulka tajri fil bahr. Alam taro annal fulka tajri fil bahr. Fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayati. Fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayati. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin sakur. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa idza ghasiyahum mawjun kadzulal. Wa idza ghasiyahum mawjun kadzulal. Da'ullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal bahri wa minhum muqtasid. Falamma najjahum ilal bahri wa minhum muqtasid. Wa ma yajhadu bi ayatina. Wa ma yajhadu bi ayatina Illa kullu khattarin kafur. illa kullu khattarin kafur. Oke, kita pahami dulu. Alam tahu, tidakkah kau perhatikan anal kulka tajri fil bahr, bahwasanya kapal itu berlayar di laut. Binikmatillah, dengan nikmat dari Allah. Liyuriyakum min ayati, supaya diperlihatkan, diperlihatkannya kepada sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar dan bersyukur. Sabar, sakur, bersyukur. Ini kalau zaman dulu memang kapal berlayar di laut itu sangat ditentukan oleh angin, tiupan angin. Tapi kalau sekarang ya karena digerakkan oleh mesin, tidak begitu tergantung pada alam.
Tapi ketika Al-Quran ini diturunkan, itu situasi kondisinya seperti itu gitu. Tapi kalau sekarang pada situasi yang tidak normal, misalnya ada badai, ya, ada hujan lebat, ada angin topan puting beliung, ya itu bisa terganggu semua, bisa porak-poranda semua. Ya. Nah, dengan kecanggihan kecerdasan manusia kemudian dibikin yang lebih besar, yang lebih canggih, sehingga dengan perubahan-perubahan alam itu bisa diatasi. Nah, tadi pada situasi kondisi ketika Al-Quran diturunkan, itu situasi kondisi serba alami, itu betul-betul menjadi tanda kekuasaan Allah. Itu menjadi tanda, menjadi bukti nyata orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersyukur. Wa idza ghasiyahum mautun kadzulan. Apabila mereka itu dilamun, ditimpa oleh ombak yang besar, itu kadzulan seperti gunung. Ya, mereka Allah mukhlishina lahudin. Mereka itu betul-betul menyerahkan diri, memohon kepada Allah dengan setulus-tulusnya, semurni-murninya, udah pasrah sepenuhnya pada Allah. Nah, ketika kapal sedang di tengah laut, terjadi ombak gelombang yang tingginya sampai setinggi gunung, gitu kan? Nah, saat-saat yang sangat berbahaya, manusia betul-betul mendekatkan diri pada Allah, sampai mukhlishina lahudin, betul-betul memurnikan ketaatannya kepada Allah. Falamma najahu, namun setelah Allah menyelamatkan mereka, ya, ilal hari, Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan Rabari. Faminhum muqtasid, lalu sebagian dari mereka itu muqtasid, ada yang tetap pada mukhlishina lagi. Wa ma yazhadu fi ayatina ila kullu khotarin kabur, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat tanda usaha Allah tadi selain orang-orang yang tidak lagi ingkar, orang-orang yang tidak setia lagi alias ingkar. Jadi sebagian manusia itu ketika ditimpa musibah yang digambarkan di tengah lautan, ya, ditimpa oleh gelombang, oleh ombak setinggi gunung, itu menyerahkan diri sepenuhnya, memohon dengan sekusuk-kusuknya, setulus-tulusnya karena Allah. Tapi setelah sampai ke daratan, ada sebagian masih tetap daripada Allah, tapi sebagian yang lain itu sudah melupakan, sudah mengingkari. Ini sekedar sebagai contoh yang namanya digambarkan di tengah laut. Tetapi yang terjadi bukan hanya itu, yang dihadapi masing-masing orang bisa berbeda-beda. Yang dihadapi antara yang di pantai dengan yang di daratan berbeda. Tapi masalahnya mirip-mirip, cuma kejadiannya yang berbeda-beda. Itu akan menentukan bagaimana sikap orang itu berikutnya. Kita selesaikan dua ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز على والده عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu robbaku, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Wahsyau yaumal la tajzi walidun an waladi. Pada apa? Pada suatu hari yang ketika seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya sedikit pun. Jadi ini maksudnya semua ditentukan oleh amal masing-masing. Nah kemudian ketika karena sama-sama iman sama Rasulnya nanti dipertemukan, ya masuk surga ya bareng-bareng, tapi pertanggungjawabannya itu sendiri-sendiri. Makanya di sini tidak ada lagi istilah surga nunut neraka katut, nggak bisa begitu. Ya. Ini karena seringkali tidak begitu tidak begitu punya waktu menyempatkan untuk memahami Quran. Maka seringkali apa yang dipercayai itu bisa tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, padahal ini Allah mengingatkan, takutlah kamu semua ya, pada suatu hari yang bapak tidak bisa menolong anaknya sama sekali, yang anak tidak bisa menolong bapaknya sama sekali. Ya maksudnya ya antara anak dengan orang tua, ya dengan ibunya juga begitu ya.
Cuma ini kalau sudah disebutkan bapaknya, ya ibunya juga terkandung di situ. Nah, itu. Kenapa di sini itu pakai ada istilah sahihan? Ya, sama sekali. Menunjukkan apa? Memang ya tidak bisa sedikit pun. Ya, sahihan. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya apa yang difirmankan Allah ini pasti benarnya. Ya, fala taghurrannakumul hayatud dunya, dan janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Ini nanti menjelang akhir tahun banyak loh yang kenapa malah ikut hura-hura. Menjelang tahun baru banyak yang larut ya. Belum malam Senin itu. Iya kan? Tahun bahasa ngaji Masa lalu. Kamu biasanya sudah ngalami dilatih dididik 1 bulan suntuk bulan Ramadan, itu begitu Idul Fitri itu sudah bulan nggak sampai mana-mana itu kan? Yang sudah dididik 1 bulan suntuk itu. Ya maka Allah berpesan ini, fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kamu sekali-kali ya terperdaya, terpesona oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahi ghurur. Nah, dan janganlah pula penipu atau setan itu memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Sebetulnya ada kemauan untuk taat pada Allah, cuma setan itu pintar goda, setan itu pintar belokin. Ada yang semula itu niatnya mau berangkat ke pengajian mahami Quran, tapi ketemu temannya nggak jadi sampai tempat pengajian, jadinya ke tempat hiburan. Saya pernah dengar kisah nyata begini. Ada orang mau ke tempat pengajian, kemudian ketemu teman, dipengaruhi makan teman itu, akhirnya nggak jadi pengajian, ikuti mereka. Panutin mereka pas ajal datang. Coba itu. Ada katakan, tapi dia niatnya sudah baik gitu. Nah, iya niatnya sudah baik gitu. Lagi tadi kan pesannya wala ya ghurrannakumu billahil ghurur, dan janganlah kamu ya ditipu oleh setan, diperdayakan oleh setan dari mentaati Allah. Tadi sudah punya uang, sudah punya niat, sudah pokoknya besok malam tahun baru nggak ikut hura-hura, nggak ikut keluar, nggak usah punya uang diberikan apa itu ya macam itu dibakar semua itu. Itu coba kalau itu diwakafkan, wakaf tunai, kemudian ngalir pahalanya terus selama dunia ini ada, masih kirim pahala terus itu, kira-kira menyebabkan surga kan? Tapi kan jarang-jarang orang yang pikirannya ke situ. Itu malah pinjam untuk beli mercon diledakan, sampai pinjam loh, ya, bukan milik sendiri. Untuk beli juga kembang api. Kenapa? Terpengaruh, nggak punya pun berani pinjam. Nah, jadi malah berlapis-lapis itu tingkat. Nah, makanya ini yang bagian akhir ayat 33 ini. Jadi secara keseluruhan ayat 33 ini luar biasa pentingnya. Ini ya sangat relevan untuk kondisi sekarang ini. Kemudian ayat terakhir, innallaha indah, sungguhnya Allah itu hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah saja lah ilmu sya'ah, ilmu tentang pengetahuan tentang hari kiamat.
wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Ya, juga Allah SWT yang menurunkan hujan dan yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Jadi di sini disebutkan ada 3. Pertama, kapan itu yang misaah. Yang kedua, kapan di mana turun hujan dan apa yang ada di rahim. Itu disebutkan innallaha indahu ilmu. Itu ilmunya semata-mata ada pada Allah. Maka mungkin begini, itu orang membuat air hujan buatan sudah diprogram, seharusnya turunnya di di tempat tertentu, tapi terbawa oleh angin malah turunnya di sebelahnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Wa mata dari nafsum mada taksibu dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan diusahakannya besok. Nah, manusia bisa membuat rencana apa saja. Itu waktu ketika Rasulullah dan para sahabat perang dengan orang Yahudi, perang Khaibah, perang yang terakhir yang Rasulullah dengan orang Yahudi yang keempat. Itu orang-orang yang di dalam penyakitnya dirawatnya ada penyakit, orang-orang munafik. Itu sampai menyangka Rasulullah para sahabat itu mesti kalah dan akan meninggal, tidak akan pernah bisa kembali pada keluarganya. Maka mereka tidak mau ikut. Nah, ternyata Rasulullah dan para sahabat menang luar biasa. Allah menolong. Nah, jadi seringkali orang itu tidak begitu yakin pada Al-Quran, pada Tuhan Allah, tetapi lebih percaya kepada membuat pendapat sendiri, mengira-ira itu. Ya. Itu dulu ketika Fir'aun dan bala tentaranya malam-malam mengejar Musa dan pengikutnya. Itu Fir'aun itu sudah merasa terlibat, merasa wah ini mesti habis ini. Musa dan pengikutnya akan habis ini. Ternyata malah yang habis Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Akhirnya apa? Istananya, kebunnya, biasanya semuanya meninggal di laut itu. Bisa terbalik sama sekali kan? Nah, itu banyak kejadian-kejadian dikisahkan dalam Al-Quran seperti itu. Maka disebutkan wa ma tadri nafsum ma taksibu goda. Orang itu tidak ngerti persis sebetulnya yang akan terjadi besok itu apa. Udah merencanakan macam-macam, ternyata jadinya lain itu. Saya pernah itu sudah merancang, atapnya untuk ini, kemudian ditelepon. Nah, ditelepon jam 10, jam 1 sudah harus berangkat terbang di bandara. Acara keluar jam, akhirnya apa? Yang sudah dirancang saya itu ditinggalkan semua itu. Begitu tiba, ya langsung siap ke bandara. Sudah dibelikan tiket di sana. Padahal sama sekali berbeda dengan yang direncanakan. Terus wa mata dari nafsum bi ayyi ardi tamut, dan tidak ngerti sebetulnya itu nanti akan mati di mana, di bumi mana. Ya. Nggak ngerti juga kapan dan di mananya. Seandainya manusia sudah beritahu sebelumnya, bisa menyiapkan segalanya kan? Ya. Berberikan nanti mati 10 hari lagi. Sudah terlanjur dihabiskan, ternyata nggak jadi mati.
Lakukan malah. Kalau kan Inna Allah alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha. Jadi ini tadi ayat 32, 33, 34 itu luar biasa padat isinya di surat Luqman di ujung akhir. Nah demikian Bapak Ibu. Tadi mulanya sudah agak telat. Kalau mungkin ada yang bertanya, memungkinkan ya? Dan mungkin silakan. Mau nanya tadi untuk membaca Al-Quran dengan memahami, membaca saja kan mendapat pahala ya Prof. Itu pahalanya satu hurufnya itu 10 kebaikan kalau nggak salah. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Terus satu keduanya itu juga pahalanya 500 tahun, dua ketiganya pun begitu, bertambah terus. Jadi kalau andai kata membaca pun tanpa memahami pun dapat tambah pahala kan? Ya memang Al-Quran kalau dibaca itu berpahala. Tapi Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Terus Al-Quran ini sebagian besar itu tentang keimanan, memurnikan, membersihkan, menjernihkan dari seluruh penyakit-penyakit khurafat, kemusyrikan, kekafiran. Nah isinya nggak ngerti, cuma dibaca terus itu, tapi kemusyrikan terus dilaksanakan juga. Itu kan seluruh amal baiknya habitat amalu begitu, terhapus semua kan? Kalau sekarang malah bacaan Quran itu mengumpulkan piala itu, ya kan? Setiap tahun nanti dianggarkan berapa ratus miliar untuk bikin lomba-lomba musabaqah itu, banyak sekali kan? Yang belum ada itu musabaqah memahami dan ngamalkan Quran, nggak pernah ada kan? Nah nanti kalau ada, itu kemudian ada gejala-gejala, ada kebangkitan umat Islam. Jadi ada dianggarkan besar dulu memahami dan mengamalkan Quran. Jadi tadi memang betul Quran dibaca berpahala, tapi Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran diturunkan itu sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup, sebagai ketentuan hidup. Loh kalau nggak dipahami isinya, apa ngerti? Iya kan? Kan nggak bisa ngerti. Makanya tadi yang sudah sangat yakin merasa tadi setiap membaca satu itu 10 kebaikan, maka kumpulkan pahala terus. Nah, padahal bisa jadi pada dirinya masih lengkap dengan kemusyrikan. Mungkin penyakit-penyakit hati masih banyak berkembang. Padahal Al-Quran itu terus yang membersihkan jiwa, membersihkan hati. Nah tapi kalau tidak diketahui isinya gimana cara? Kan setelah dipahami isinya, kemudian berusaha mengikuti, itu baru bisa berubah kan? Maka Al-Quran ini untuk merubah cara hidup. Yang saudara dengan Al-Quran disesuaikan dengan Al-Quran, terus diamalkan terus, ada apa? Merubah kebiasaan hidup. Dari kebiasaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran menjadi sesuai. Kan mestinya begitu. Nah kalau dibaca saja nggak dipahami maksudnya, nggak bisa ngerti kan? Berbeda kalau orang-orang Arab, mereka sejak lahir dengan pertama dengan juga suara Arab, mengucapkan juga Arab, mendengarkan juga Arab, mereka dengar wahyu, dia paham. Nah kita ini yang bahasa aslinya bukan bahasa Arab, ikut-ikut, padahal nggak ngerti isinya gitu, ya kan? Kalau ilmu balaghah itu gimana? Ya ilmu balaghah itu, yang namanya ilmu balaghah itu
Al-Quran itu dari segi sastranya, susunya, baloknya tidak ada yang nandingi rasa bahasa. Tapi kalau nggak paham bahasa Arab, apa bisa merasakan? Beda kalau itu ketika kalah perang Badar, pamanan mereka itu kalau orang banyak sekali. Ada yang diutus dari kalangan mereka untuk negosiasi supaya dibebaskan. Nah, pas datang ke Madinah, Nabi pas sholat maghrib membaca surat Fatihah, baca ayatnya dibaca keras. Orang tadi dengar, begitu dengar dia itu langsung dia sujud, langsung dia itu menyatakan keislaman. Itu kenapa? Karena balaghah Al-Quran. Karena rasa bahasa Arabnya itu susunan itu. Hebatnya tidak ada yang bisa nandingi. Itu karena dia sejak kecil ya bahasa Arab itu. Lalu kita nggak ngerti bahasa Arab, kok bisa muncul begitu? Nggak bisa kan? Nah, orang itu seringkali tinggal di Indonesia, bahasa Indonesia, nganggap dirinya tinggal di Arab. Seperti sudah paham bahasa Arab sejak kecil gitu. Oh, ini kan di Mekah, Madinah, di Mesir, itu kan langsung baca Quran, ya kita ikut baca. Ya mereka ngerti apa yang dibaca. Kan kita nggak ngerti kalau nggak memahami. Iya kan? Nah, di situ maka saya sampaikan ditambah satu, bukan hanya membaca, menghafal, tapi membaca, memahami, terus kemudian ngerti, mengamalkan isinya gitu. Begitu kan mestinya. Mari berkali-kali saya sudah belum mendengarkan ke Pak Quraisy Habib katakan itu kalau membaca Quran 100 ayat dibaca saja itu kalah baik dengan 10 ayat tapi dipahami isinya. Itu berkali-kali disampaikan di banyak kesempatan itu oleh Pak Quraisy Habib. Yang beliau memang sejak kecil profesinya itu, bidangnya itu, menulis kitab tafsir Al-Misbah. Nyadari betul ini di Indonesia gitu, rasa bahasa Arabnya itu nggak mudah muncul. Ya kecuali kalau sudah terus menerus baru rasa bahasanya muncul gitu. Nah, secara ringkas begitu Pak. Ya, mungkin cukup ini ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Insya Allah selanjutnya nanti kita lanjutkan surat ke 32 surat As-Sajdah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sudah kita dengarkan bersama kajian Al-Quran yang disampaikan oleh Profesor Kusno. Semoga apa yang kita kaji malam hari ini dapat kita pahami dan kita dapat amalkan serta dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum sempat hadir dalam kajian pada malam hari ini. Untuk itu kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.